Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tidur, caranya tidur sebelah-sebelah. Sebelah mata tidur, nanti kalau udah bangun tuh pindah ke sebelah. Ya. Kita mata kuliah kedua kita itu apresiasi prosa fiksi. Saya review dulu kuliah kita yang lalu. Minggu lalu, pertemuan kita yang kelima itu bicarakan tentang angkatan. Saya ceritakan kepada Anda, yang kita bicarakan sekarang ini mengikuti pembagian angkatan Habib Yasin dan Rosian Anwar. Jadi saya mempadu-padankan pembagian angkatan itu menurut Habib Yasin dan Rosian Anwar. Jadi kalau nanti Anda membaca pembagian angkatan menurut STA, jelas saya tidak bisa bicarakan masa zaman purba, ya. Tidak bicarakan juga sastra peralihan. Tidak saya bicarakan itu, tapi saya bicarakan mulai dari angkatan Balai Pustaka. Karena prinsipnya meskipun kita belum merdeka, tapi Balai Pustaka itu dipegang orang acuannya karena sebelum Balai Pustaka itu ada gerakan Budi Utomo, gerakan yang mengacu kepada semangat kebangsaan. Karena itu Rosian dan Habib Yasin itu menitik beratkan dari semangat itu mulainya angkatan itu dari Balai Pustaka tadi. Bukan berarti kita abaikan sebelumnya. Jadi kalau ada menanyakan, Pak, kan ada masa peralihan, Pak. Itu udah abad 19. Ya, abad 19 itu zamannya Raja Ali Haji. Meskipun kita mau tidak mau juga bicara sampai di Guru 612 itu kan karya sastra, bukan Balai Pustaka. Karya sastra sebelum Balai Pustaka. Itu lahirnya pada abad ke-19. Bisa dipahami itu? Jadi itu kita mengacu ini. Nah, pada hari ini kita masuk ke angkatan Pujaga baru. Nah, supaya Anda tidak ngantuk, yang mau tidur tadi atau yang mimpi terganggu tadi, coba dicari. Apa itu angkatan Pujaga baru? Ya, sejarahnya, siapa saja tokohnya. Oke, apa saja karya-karya. Nanti mungkin ada yang berbeda dengan apa yang pernah saya terangkan. Saya akan jelaskan nanti. Silakan cari Pujaga baru. Memang ngantuk ya. Enak tidur sini kan? Apalagi kalau ada AC. Tunggu kalian selesai lah dulu, saya beli AC. Ya kalau kalian nggak selesai, nanti lama pula nunggunya kan? Nggak kuliah nanti. Masih banyak yang harus kita tata ruangan kuliah ini. Baik. Dapat? Apa itu Pujaga baru? Siapa yang mau jelaskan? Ayo. Siapa saja tokohnya? Angkatan Pujaga baru itu dikatakan juga angkatan 30-an. Ya. Ayo. Siapa yang? Ya, silakan. Angkatan Pujaga baru adalah sebuah angkatan sastra yang muncul pada awal tahun 1930-an di bawah pimpinan Sultan Takdir Ali Syahbana dan Amin Pane. Angkatan ini mendasarkan diri pada semangat kebangsaan dan pembentukan budaya bangsa dalam gaya romantik. Angkatan ini juga menolak sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka
terhadap karya-karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sebentar. Dikatakan sensor itu di balai pustaka itu ada ketentuan. Nah, itu dianggap sensor itu. Salah satu korbannya itu karya Armin Pane, Belenggu. Lanjut. Tokohnya ada Sultan Takdir Ali Syahbana, Armin Pane, Amin Hamzah, Asrul Sani, Sanusi Pane, Ali Hasim, J.E. Tatengkeng. Selasi Mozasa. Selasi itu nama perempuan tuh. Selasi Syariamin Siraguri. Nama sebenarnya Syariamin, Ibu Syariamin. Itu meninggalnya di Pekanbaru. Di Jalan Cempedak. Rumahnya di Jalan Cempedak. Penulis wanita, perempuan. Lanjut. Itu aja. Nah, ada lagi yang mau nambahkan? Nanti kalau Anda cari, nanti ada disebutkannya itu Hamka. Sementara saya kan selalu bicarakan Hamka itu Angkatan Balai Pustaka. Nah, jadi sebetulnya begini, orang yang bukan berarti muncul Angkatan Penjaga Baru bukan berarti orang Balai Pustaka berhenti berkarya. Tapi dia ada dua kelompok. Ya. Kelompok yang Penjaga Baru itu merasa kerjanya Balai Pustaka itu tidak benar. Karena dia ada saringannya, ada ketentuannya. Dan ketentuan itu sebetulnya disepakati oleh sastra Indonesia dan Belanda. Karena Belanda juga mewanti-wanti jangan sampai menyinggung penjajah. Jangan sampai ada keributan. Jangan sampai moral orang rusak. Karena juga pada waktu itu dalam Balai Pustaka itu sudah masuk tulisan-tulisan dari luar, dari China yang bersifat pornografi. Jadi sekaligus menyaring karya-karya sastra itu. Bukan karya sastra, karya-karya yang masuk dari luar gitu. Nah, dibuatlah ketentuannya. Nah, oleh orang-orang Penjaga Baru ini, mereka merasa tidak puas dengan kerja Balai Pustaka. Nah, mereka selalu nongkrongnya di majalah, namanya majalah itu majalah Penjaga Baru, tempat mereka mangkal. Ibarat sekarang ini Rio Pos lah gitu, tempat mereka mangkal. Dan diketuai oleh 3 serangkai sebetulnya dalam sejarah itu 3 serangkai. Armin Pane, Sanusi Pane, dan STA. Saya ulang lagi, STA, Armin Pane, dan Sanusi Pane. STA itu pernah jadi guru besar kita loh. Tahun 70-an STA itu jadi guru besar bahasa Indonesia. Jadi pertama kali bahasa Indonesia itu berdiri, kalau mereka ujian sarjana itu STA datang ikut menguji. Dia bukan di bidang sastra aja, dia juga di bidang bahasa, ahli bahasa dia. Guru besar juga di bidang bahasa. Orang mengenal namanya singkatan STA. Kepanjangnya itu Sultan Takdir Ali Syahbana. Dia aliran tata bahasanya tata bahasa tradisional. Itu aliran yang diikutinya itu. Dan itu tadi salah satu yang saya katakan tadi, korbannya belenggu karya Armin Pane yang tidak lolos karena menurut orang Balai Pustaka dikategorikan itu karya pornografi. Ya pada waktu itu ya, dia dianggap orang porno. Padahal kalau artian sekarang porno itu kan udah lain, vulgar. Tapi kalau Anda baca, Pak, kok dikatakan porno? Nilai-nilai pada waktu itu dianggap tuh tabu. Bicara orang selingkuh itu kan tabu. Nah, Armin Pane itu bicara tentang perselingkuhan suami istri. Si suami selingkuh, si istri selingkuh. Sementara dia nikahnya tidak berdasarkan cinta. Nah, itu yang Anda nanti pada baca. Saya ingatkan ya, Anda harus baca itu karya-karya sastra yang dibicarakan di Balai Pustaka dan dibicarakan di Penjaga Baru. Yang dibicarakan di Penjaga Baru, yang selalu dibicarakan oleh Penjaga Baru itu karya Armin Pane Belenggu itu, dan kedua Layar Terkembang. Ya. Ada karya-karya
STA yang lain, tapi yang populernya layar terkembang. Karena ada ide-ide baru di sana tuh, ada tema-tema baru di sana tuh yang tampil. Nah, saya lanjutkan. Jadi itu tadi. Lalu kenapa kalau nanti Anda baca di Google lagi, dia katakan Hamka. Padahal Hamka itu sebetulnya kalau dilihat dari karakter tulisannya, itu kategorinya balai pustaka. Pertama, temanya lebih settingnya regional, daerah gitu. Oke. Tapi dia kan orang balai pustaka terima, orang Pujangga Baru terima. Jadi ada yang mengatakan masuk ke Pujangga Baru. Nah, kemudian Amir Hamzah itu dia di bidang puisi. Di bidang puisi. Nanti Anda baca puisi Amir Hamzah. Nah, Amir Hamzah itulah dikatakan raja penyair Pujangga Baru. Di bidang puisi itu Amir Hamzah. Ya. Nah, itu tadi. Dan dua tokoh ini yang sebenarnya yang dua karya STA dengan Armin Pane itu yang dijadikan bicara. Nah, itu Anda baca, Anda lihat apa masalahnya. Tapi paling tidak saya jelaskan gambarannya. Nah, kenapa saya katakan dia ada hal yang baru? Karena Armin Pane itu dia sudah bentuk ceritanya bukan romantis lagi. Bentuk romantisnya sudah realis, mengarah ke realis. Dulu pada masa itu di luar negeri, di Perancis, muncul namanya aliran surrealis oleh Émile Zola. Tokohnya perempuan, Émile Zola namanya, dan dia menulis tentang roman-roman yang berkaitan dengan settingnya daerah-daerah kumuh. Daerah-daerah pelacuran, itu yang diangkatnya gitu. Nah, Armin Pane itu sebetulnya kategorinya karya, kalau Anda baca nanti di teori sastra di apresiasi, namanya karya itu pada masanya masuknya kategori karya kontekstual. Nama karyanya itu roman kontekstual. Kenapa dikatakan kontekstual? Karena dia tidak mempertimbangkan budaya lagi. Maksud mempertimbangkan budaya itu, ya kita kan kalau mempertimbangkan budaya ada yang layak disampaikan dan tidak. Tapi dia sudah real mengatakan bahwa itu sudah terjadi. Gitu. Secara konteksnya sudah terjadi, peristiwa itu sudah ada dalam masyarakat. Jadi dia tidak mengada-ngada gitu.